Indonesia kita patut syukuri adalah salah satu negara yang secara relatif cepat dalam mendapatkan vaksin dan cepat dalam mengeksekusi vaksinasi. 13 Januari kita sudah memulai program vaksinasi dan kita terus tingkatkan. Nah, memang ada beberapa kekhawatiran terutama dari WHO yang jika kita menerapkan paspor vaksin ini bisa menimbulkan ketidakadilan, ketidaksetaraan karena tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap supply daripada vaksin. Namun karena fokus kita adalah untuk menekan angka penularan COVID-19 ini serendah mungkin dan seandainya kita bisa winning the battle against COVID-19, ya tentunya kita harus pastikan bahwa mobilitas dari baik itu wisatawan atau traveler itu betul-betul mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, Indonesia dalam 1 tahun ke depan ini targetnya adalah 180 juta warga negara kita yang akan divaksin dan memang yang dikhususkan ini yang lansia dan yang memiliki resiko yang tinggi. Jadi kembali kepada sertifikasi vaksinasi tentunya itu yang akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Menteri Luar Negeri maupun Pak Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan juga Satgas COVID-19, bagaimana kita menyikapi ini. Kami melihat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bahwa tentunya kita harus beradaptasi. Apapun nanti keputusan yang diambil, saya misalnya setiap umroh ke Saudi sebelum berangkat itu bagian daripada mendapatkan visa adalah harus memiliki bukti vaksinasi meningitis misalnya. Dan ini sudah kita lakukan berulang kali dan sudah terbiasa. Namun kalau kita bicara dampak COVID-19 ini kan luas, seluruh dunia terdampak. Nah, ini harus betul-betul dikaji bagaimana regim terhadap vaksinasi ke depan. Tapi kalau misalnya seandainya kita bisa menerapkan kalau Indonesia sudah 70% tervaksinasi dan kita bilang kita terbuka bagi orang-orang yang sudah divaksin, ini juga merupakan salah satu keputusan yang bisa menjadi sangat strategis karena dengan begitu rasa aman bisa ditingkatkan walaupun kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, tapi paling tidak vaksin sebagai salah satu pilar kita untuk melawan COVID-19 ini bisa kita realisasikan dan terdistribusi secara menyeluruh ke destinasi-destinasi wisata kita. Berarti ini artinya sertifikasi vaksin ini harus menunggu rekomendasi dari WHO, seperti itu Pak Sandi? Iya, tentunya bukan hanya WHO, tapi juga Kementerian Kesehatan, juga kita harus melibatkan Satgas COVID-19, karena ini berkaitan dengan mobilitas, kita harus melibatkan juga Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah setempat. Jadi ini langkah kolaboratif yang sangat kolosal. Per hari ini dapat saya sampaikan dengan penggunaan Genus di beberapa pelabuhan udara, di stasiun kereta api ini juga sudah memberikan kemudahan karena dari segi biayanya jauh lebih murah dan dari segi efisiensinya juga kita mendapatkan hasil yang jauh lebih terukur. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh berbagai macam elemen, baik pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat, dan juga media, dan institusi pendidikan, ini membuat pertahanan kita terhadap COVID-19 ini semakin hari semakin kuat. Nah, harapan kita bahwa jangan sertifikasi vaksinasi ini nantinya setelah diputuskan justru menjadi penghambat. Tapi ini justru membantu kita untuk pulih dan bangkit kembali dari pandemi COVID-19 ini.